Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana nasib seorang koruptor di padang mahsyar nanti? Dalam pandangan Islam, gambarannya sangat mengerikan. Di hari itu, semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab, termasuk para koruptor yang selama di dunia menumpuk harta dengan cara yang haram. Harta hasil korupsi itu tidak akan menjadi penolong, justru akan menjadi beban yang memberatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang mengambil hak orang lain secara zalim akan datang pada hari kiamat dengan memikul harta tersebut di lehernya. Bayangkan, memikul gedung, mobil, atau tumpukan uang di hadapan seluruh umat manusia. Sebuah kehinaan yang tak terhingga. Dalam pandangan Islam, koruptor akan menghadapi azab yang sangat pedih di padang mahsyar. Gambaran tentang kondisi mereka di padang mahsyar dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, memikul harta korupsi di padang mahsyar, koruptor akan datang di padang mahsyar dengan memikul harta yang mereka korupsi di dunia di atas pundak mereka. Harta tersebut akan menjadi beban yang sangat berat dan menyiksa mereka. Surah Ali Imran 3:161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Harta korupsi menjadi azab neraka. Harta yang dikorupsi tidak akan memberikan manfaat bagi koruptor di akhirat, melainkan akan menjadi azab neraka yang membakar tubuh mereka. Surah At-Taubah 9:34-35. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para rabi dan pendeta bener-bener memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih, yaitu pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Koruptor akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Kejahatan mereka akan dibongkar dan diumumkan kepada seluruh manusia dan jin. Surah Al-Ankabut 29:23. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih, tidak mendapatkan syafaat. Koruptor tidak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari siapapun di padang mahsyar. Mereka akan ditinggalkan oleh semua orang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Surah Al-Baqarah 2:48. Dan takutlah kamu pada hari kiamat, ketika seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syafaat pertolongan tidak diterima, tebusan tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong, dihisab dengan sangat teliti. Koruptor akan dihisab, dihitung amal perbuatannya dengan sangat teliti di padang mahsyar. Tidak ada satu pun perbuatan mereka yang terlewatkan. Surah Al-Kahfi 18:49. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun, neraka sebagai tempat kembali. Pada akhirnya, koruptor akan dijebloskan ke dalam neraka sebagai tempat kembali mereka. Di neraka, mereka akan merasakan azab yang sangat pedih dan kekal. Surah An-Nisa 4:10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Itulah mengapa Islam sangat keras melarang korupsi, bukan hanya merugikan negara dan masyarakat, tapi juga menghancurkan diri sendiri di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan tercela ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Kesimpulan gambaran koruptor di padang mahsyar sangat mengerikan. Mereka akan memikul harta korupsi, hartanya menjadi azab neraka, dipermalukan di hadapan seluruh makhluk,
tidak mendapatkan syafaat, dihisap dengan sangat teliti, dan neraka sebagai tempat kembali mereka. Gambaran ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjauhi perbuatan korupsi dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.